Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat Al-Maidah ayat 17 halaman 110. Halaman 110 Al-Maidah ayat 17. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad. Ini ada dua harfu taukid digabung. Pertama adalah lam taukid, yang kedua adalah qad. Lam itu artinya sungguh, qad pun artinya sungguh. Jadi sungguh-sungguh, nyata-nyata, benar-benar gitu. Kafaro telah kufur, telah kafir, atau telah tertutup mata hatinya gitu, telah tertutup pendengarannya, penglihatannya, dan juga hatinya gitu. Atau sungguh-sungguh telah dibutakan gitu Pak. Siapa? Alladzina, orang-orang yang qalu, mengatakan, inna, sesungguhnya Allah itu, huwa, dialah Al-Masih ibnu Maryam, yaitu Al-Masih putranya Siti Maryam. Kenapa kan gitu Pak? Kenapa orang-orang yang memiliki pemahaman, memiliki keyakinan bahwa Al-Masih putra Maryam itu sebagai Tuhan dikatakan orang-orang yang telah dibutakan gitu, orang-orang yang telah ditutup mata hatinya gitu. Di sini Allah berikan argumentasi logis. Kul, katakanlah gitu. Faman, siapakah, yamliku, yang memiliki, minallahi, selain daripada Allah, syai'an, sesuatu. Nah di sini banyak yang menafsirkan bahwa kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan berupa ini Pak. Kalau disisipi sebuah kata umpamanya menghalangi lah, menghalangi dari azab Allah, menghalangi daripada siksa Allah, menghalangi daripada bencana-bencana yang diturunkan oleh Allah gitu. Jadi katakanlah siapa di muka bumi ini yang bisa menghalangi siksa Allah, yang bisa menghalangi hukuman yang Allah turunkan. Ini maknanya bahwa tidak ada seorang pun
di muka bumi ini orang yang bisa melarang Allah untuk memberikan hukuman, untuk memberikan azab ataupun siksa, termasuk Nabi Isa alaihi salam. Dan ini banyak diulang-ulang dalam sejarah perjalanan manusia, Pak, untuk meyakinkan bahwa Tuhan itu esa gitu. Untuk meyakinkan bahwa selain Allah itu adalah makhluk gitu, Pak. Dulu di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, yang saat itu Raja Namrud menganggap bahwa patung-patung berhala itu sebagai Tuhan gitu. Nah, pada saat itu seluruh patung yang ada di istananya Raja Namrud itu kan dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, ya tentunya atas perintah Allah, Pak. Lalu disisakanlah satu patung yang paling besar kan. Kemudian ketika Nabi Ibrahim dipanggil dan integrasi, karena Namrud curiga gitu ya, atau punya keyakinan bahwa yang menghancurkan patung-patung itu kan Nabi Muhammad. Lalu Namrud kan bertanya, wahai Ibrahim, siapakah yang menghancurkan patung-patung saya ini gitu. Waktu itu kan Nabi Ibrahim menjawab, itu patung yang paling besar gitu. Itu dipahami oleh para ulama itu ta'arid itu, Pak. Ta'arid itu adalah sebuah jawaban yang dipahami oleh lawan bicara itu sebagai jawaban atas pertanyaannya. Itu ta'arid, Pak. Jadi begini nih, jawaban Nabi Ibrahim itu dipahami oleh Namrud itu sebagai jawaban atas pertanyaan dirinya. Itu ta'rid. Padahal Nabi Ibrahim itu hanya menunjuki saja itu patung yang paling besar gitu. Tapi dipahami oleh Namrud bahwa yang menghancurkan patung-patung itu adalah patung yang paling besar. Nah, hal seperti itu diperbolehkan, Pak. Hal seperti itu diperbolehkan. Tidak termasuk kategori berbohong gitu. Nah, atau di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan banyak sekali patung-patung di sekitar Ka'bah itu, Pak. Dikisahkan hampir 360 patung itu yang ada di sekitar Masjidil Haram itu. Nah, kemudian kan dihancurkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya itu. Itu ketika terjadi peristiwa Fathul Makkah itu, Pak. Atau di zaman Nabi Nuh pun seperti itu. Kan ada patung Lata, Uzza, Manat. Cuman yang namanya sesembahan Tuhan selain Allah itu wujudnya bisa mancala putra, mancala putri, Pak. Bisa berganti casingnya sesuai dengan perkembangan zaman kan gitu. Kalau di zaman Fir'aun ya dirinya sendiri yang dipertuhankan kan. Kalau di zaman Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim patungnya berupa berhala. Kalau di zaman Nabi Isa, nah Nabi Isa yang dipertuhankan oleh orang-orang Nasrani. Ya, tapi Nabi Isa-nya kan tidak minta dan tidak ingin dipertuhankan itu. Nggak tahu nih di zaman sekarang siapa yang dipertuhankan atau ingin dipertuhankan itu, Pak. Jadi bisa berubah-ubah Pak wujudnya itu. Nah,
Kenapa orang-orang yang mempertuhankan selain Allah itu disebut orang yang buta mata hatinya? Satu nih, ketika Allah menurunkan berupa bala, katakanlah berupa musibah, maka orang yang dipertuhankan itu tidak bisa menghalau musibah itu, gitu Pak. Fir'aun ketika Allah mengirimkan musibah berkali-kali itu kan ya, dari mulai Allah kirimkan segerombolan kutu busuk gitu, tidak bisa menghalau. Allah mengirimkan darah di kota Mesir, tidak bisa menghalau. Allah mengirimkan kodok, katak, tidak bisa menghalau kan itu. Atau termasuk di zaman Nabi Ibrahim pun kan Ibrahim Namrud tidak bisa, patung-patung yang disembahnya itu tidak bisa melindungi anak buahnya itu. Nah, ketika aroda, jadi tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi datangnya siksa Allah. Aroda, jika Allah menghendaki ayyuhlika, untuk membinasakan Al-Masih ibna Maryam, Al-Masih putra Maryam, wa ummahu, dan juga ibunya. Nah, jadi kalau seandainya kan dalam keyakinan mereka orang-orang Nasrani, Pak, awalnya orang Nasrani itu mengesahkan Allah itu, Pak. Awalnya nggak jauh berbeda lah dengan sebagian umat Islam hari ini. Ajaran Islam itu kan mengesahkan Allah gitu. Tapi kenapa hari ini banyak orang-orang Islam yang mensekutukan Allah gitu, Pak? Nah, kayak begitu. Kenapa kok hari ini banyak orang-orang Islam yang memposisikan Nabi Muhammad pada posisi Tuhan? Nah, kayak begitulah, Pak. Dulu pun orang Nasrani itu mengesahkan Allah, tapi karena mereka jauh dari kitab sucinya Injil, Pak, akhirnya mereka mempertuhankan selain Allah. Dulu itu orang-orang Muslim itu di zaman Nabi Muhammad mengesahkan Allah, tapi semakin kesini Pak, karena jauh dari Al-Quran dan ditambah lagi hawa nafsunya, syahwatnya, Pak, syahwat terhadap jabatan, syahwat terhadap harta dunia dan lain sebagainya. Akhirnya banyak orang yang buta mata hatinya sehingga mempertuhankan Nabi Muhammad SAW. Ini kalau ditujukannya kepada kita aja umat Islam, Pak. Kalau orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu mah kan kudu dicaritakeun geus jelas gitu ta. Kita aja umat Islam itu banyak yang mempertuhankan Nabi Muhammad sebagai Tuhan itu, Pak. Nah, ini harus hati-hati nih. Banyak umat Islam yang mempertuhankan Nabi Muhammad. Bagaimana mempertuhankan Nabi Muhammad? Memposisikan Nabi Muhammad seperti memposisikan orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa itu, Pak. Kan Nabi Muhammad dipinta gitu, Pak ya. Sesuatu yang Nabi Muhammad tidak bisa memberikan. Nabi Muhammad dipinta, padahal Nabi Muhammad sudah meninggal, kan begitu. Nah, gitu. Nah, kenapa mereka disebut buta mata hatinya, kufur? Satu, karena mereka tidak bisa menghalangi kehendak Allah ketika Allah itu akan mendatangkan musibah ataupun siksa. Termasuk Siti Maryam itu tidak bisa mencegah kehendak Allah ketika Allah itu hendak mematikannya, kan itu.
Siti Maryam kan wafat itu ya. Kalau Siti Maryam itu wafat berarti bukan Tuhan kan gitu. Kalau beliau itu Tuhan, keheula itu. Kan gitu. Kalau Nabi Isa, dalam keyakinan mereka kan Nabi Isa itu disalib kan gitu ya. Kalau Nabi Isa itu Tuhan, mana mungkin Nabi Isa bisa disalib kan gitu Pak. Kalau Nabi Muhammad itu Tuhan, kenapa Nabi Muhammad itu wafat kan begitu. Itu logika sederhananya begitu Pak. Sederhana dan sangat mudah dicerna. Waman, dan tidak ada yang bisa menghalangi ketika Allah itu berkehendak untuk menghancurkan siapapun fil ardi yang ada di bumi jami'a semuanya. Jadi seringkali nih orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, Pak, orang-orang musyrik itu mereka melakukan tindakan-tindakan yang di luar akal sehat itu Pak. Makanya perilaku syirik mensekutukan Allah itu menghina akal sehat sebetulnya, atau merendahkan manusia sebagai makhluk yang diberikan akal oleh Allah. Walillahi, dan hanya milik Allah lah mulku, kerajaan, kekuasaan, as-samawati yang ada di seluruh langit, wal ardi dan yang ada di seluruh bumi, wama dan segala sesuatu bainahuma yang ada di antara keduanya. Nah ini kenapa muncul kata mulkus samawati wal ar wama bainahum. Kata mulku itu kerajaan. Karena begini Pak nih, salah satu pemicu Pak, kenapa seringkali ada orang yang mempertuhankan dirinya, atau ada orang yang mempertuhankan orang lain, memposisikan orang lain sebagai Tuhan, itu pemicu terbesarnya itu adalah kekuasaan Pak. Kekuasaan yang ada pada dirinya. Dulu Fir'aun mendeklarasikan diri sebagai Tuhan karena kekuasaan yang dia miliki. Abu Jahal, Abu Lahab memposisikan patung-patung sebagai Tuhan karena kekuasaan itu Pak. Termasuk Namrud memposisikan patung-patung sebagai Tuhan karena kekuasaan. Nah maka diingatkan oleh Allah tuh, semua kekuasaan yang ada di langit dan di bumi termasuk yang ada di antara keduanya itu nu aing, kita cek Allah begitu, milik gua lah gitu lah untuk orang mah. Artinya bahwa begini nih, ini harus hati-hati Pak nih dengan yang namanya kekuasaan itu. Jadi punya potensi besar kekuasaan itu untuk memalingkan manusia dari yang semula mentauhidkan Allah, yang kemudian itu bisa mensekutukan Allah. Yakhluqu, dia Allah menciptakan ma yasa'u, apapun yang Allah kehendaki. Allah itu kan kalau sudah berkehendak tinggal kun payakun saja kan begitu Pak. Jadi maka jadilah gitu. Wallahu, dan Allah itu ala terhadap kulli tiap-tiap sayin sesuatu qadir, maha kuasa itu Pak. Maha kuasa. Satu ayat lagi, ayat 18,
wa qalat wa dan qalat berkata, telah berkata. Siapa al-Yahud, orang-orang Yahudi, wan Nasara dan juga orang-orang Nasrani. Ini bentuk kekufuran yang lain, Pak. Bentuk butanya mata hati orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang lainnya. Apa? Nahnu, kami ini, nih kata Yahudi dan Nasrani, abnaullah, nih itu anak-anak laki-lakinya Allah, anak laki-lakinya Allah. Orang-orang Yahudi kan mengatakan bahwa Nabi Uzair itu kan anak Allah, yang kemudian mereka pun mempertuhankan Nabi Uzair. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa itu anak Allah, yang kemudian mereka pun mempertuhankan Nabi Isa. Wa ahibba'uh, dan kami ini, kata orang Yahudi dan Nasrani, adalah orang-orang yang sangat dicintai dan dikasihi oleh Allah. Bahkan kalau dikaitkan dengan ayat yang lain itu, karena mereka punya keyakinan bahwa hanya mereka lah yang Allah cintai dan Allah kasihi, mereka mengatakan lam tamassanan nar, mereka tidak akan disentuh oleh panasnya api neraka kecuali hanya sebentar saja, kan begitu. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, jawablah olehmu wahai Muhammad, kalau memang kalian itu anak Allah dan kekasih Allah, falima, maka kenapa yu'adzibukum, dia Allah menyiksa kalian bidzunubikum, atas dosa-dosa kalian. Nah itu Pak. Jadi kenapa Allah menyiksa kalian atas dosa-dosa kalian? Bal, bahkan angtum, kalian semua, basarun, manusia biasa, Pak. Jadi ketika di Al-Quran Allah menyebut manusia dengan kata basar, salah satu maknanya adalah basar itu adalah manusia ditinjau dari aspek fisik, Pak, biologis. Bagaimana manusia ditinjau dari aspek fisik? Manusia itu suka makan, itu suka minum, senang berhubungan intim, bisa merasakan sakit, bisa merasakan senang. Nah itu ketika manusia disebut sebagai basar. Jadi bahkan kalian ini adalah manusia biasa, mimman khalaq, dari makhluk atau dari siapa yang Allah ciptakan. Jadi dulu kenapa kok mereka itu, nih salah satu alasan kenapa kok orang-orang Nasrani punya keyakinan bahwa Siti Maryam itu adalah anak Allah gitu, istrinya Allah gitu, dan Nabi Isa itu anak Allah. Karena Nabi Isa itu dalam keyakinan mereka itu lahir tanpa melalui proses pernikahan. Padahal kalau dilihat jauh ke belakang, Pak, nih, kalau dilihat jauh ke belakang dalam sejarah penciptaan manusia,
Sebetulnya ada yang lebih dahsyat ketimbang penciptaan Nabi Isa, Pak. Ada yang lebih dahsyat ketimbang penciptaan Nabi Isa. Apa itu? Ya penciptaan Siti Hawa lebih dahsyat juga itu, Pak. Siti Hawa itu kan. Atau penciptaan Adam, malah penciptaan Adam lebih dahsyat lagi. Kalau Nabi Isa itu diciptakan melalui rahim seorang ibu tanpa ayah, kalau Nabi Adam kan tidak ada ayahnya, tidak ada ibunya, kan begitu. Tapi dengan kun fayakun ya Allah, jadilah Nabi Isa. Mestinya mereka kalau mau nih Pak, mestinya nih menurut logika salah nih, bukan logika benar. Mestinya yang dipertuhankan itu Nabi Adam itu, ketimbang Nabi Isa, mestinya kan begitu. Walaupun ya salah juga mempertuhankan Nabi Adam, salah gitu Pak. Nabi Adam itu penciptaannya jauh lebih dahsyat. Itu tidak akan terjangkau oleh nalar lah, penciptaan Nabi Adam itu. Kalau penciptaan Nabi Isa masih agak terjangkau oleh nalar Pak. Apalagi zaman sekarang kan bisa saja kan bayi tabung gitu Pak ya, disuntikan sperma laki-laki ke perempuan, bisa saja seseorang itu lahir tanpa melahirkan tanpa melalui hubungan suami istri, kan gampang itu. Dengan izin Allah bisa tercipta. Tapi ini Nabi Adam nih, tidak ada ayahnya, tidak ada ibunya, terwujudlah Nabi Adam. Nah, kalaulah mau mereka mempertuhankan ya Nabi Adam sebetulnya, walaupun tentunya salah gitu ya, karena Tuhan itu kan esa. Jadi katakanlah kenapa gitu lah, kalau kalian itu anak-anak Allah, kekasih-kekasih Allah, lalu Allah itu menyiksa kalian. Mestinya kan kalau anak Allah tidak disiksa, kalau kekasih Allah tidak disiksa. Nah, maka sebetulnya kalian itu bukan anak Allah, bukan kekasih Allah, tapi manusia biasa seperti makhluk-makhluk yang lain. Nah, kenapa? Nah, ya tadi buktinya itu. Ini kalau ditujukan kepada kita umat Islam, ya kita pun sebagai seorang muslim Pak, tidak hanya cukup mengatakan bahwa kami ini adalah orang-orang yang dicintai dan dikasihi oleh Allah karena kami ini orang muslim, tetapi tidak berakidah dengan akidah Islam, tidak beribadah dengan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam, tidak berakhlak dengan akhlak Islam gitu. Malah kan sok aya nih orang itu mengatakan begini, saya ini orang yang sangat dicintai oleh Allah. Nah, sebab ngaranna Muhammad. Dengan nama Muhammad dia yakin betul bahwa dirinya paling dicintai oleh Allah. Ai kalakuan jauh dina karakter Nabi Muhammad itu. Kita lanjutkan. Yaghfiru, dia Allah akan mengampuni, liman siapa yasa'u yang dia kehendaki. Wa yu'adzibu, dan dia Allah akan menyiksa, man siapa yasa'u yang dia kehendaki. Nah, yang harus menjadi perhatian besar oleh kita adalah bagaimana supaya Allah itu berkehendak mengampuni kita dan berkehendak tidak menyiksa kita. Nah itu Pak, itu yang harus jadi renungan kita. Kumaha carana supaya Allah itu berkehendak mengampuni dosa-dosa kita dan tidak menyiksa kita. Ya, langkah pertama mengesahkan Allah Pak, mentauhidkan Allah, tidak mensekutukan Allah. Itu hal yang paling mendasar itulah Pak. Karena begini nih, dari awal
mengesahkan Allah itu nanti kesana-sananya Pak, dalam perjalanan berikutnya itu kemungkinan orang itu berjalan di atas jalan yang benar besar itu. Tapi kalau dari awalnya sudah mensekutukan Allah, kemungkinan untuk berjalan di jalan yang salahnya itu besar. Jadi kekuatan tauhid itu luar biasa Pak. Kekuatan mengesahkan Allah itu luar biasa. Akan berpengaruh ke sana kemari lah. Walillahi, dan hanya milik Allah la mulkus samawati wal ard. Ini diulang lagi nih. Sama dengan ayat yang tadi. Walillahi, dan hanya milik Allah la mulku, semua kerajaan, kekuasaan, kepemilikan, as-samawati, yang ada di seluruh langit, wal ardi, dan yang ada di seluruh bumi, wa ma bainahuma, dan yang ada di antara keduanya. Diingatkan oleh Allah nih. Jadi sekalipun begini Pak nih, sekalipun barangkali hari ini di dunia ada orang yang punya kekuasaan, yang punya kewenangan besar, tapi ingatlah bahwa di atas raja-raja yang ada di bumi itu masih ada raja yang menguasai seluruh alam semesta. Diingatkan lagi nih, diteruskan, wa ilaihil masir, dan hanya kepadanya lah, kepada Allah lah, al masir, tempat kembali semua makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di seluruh alam semesta ini. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.